Hello everyone, good afternoon, and today I am recording this video at noon. So yes, it's good afternoon. And actually for today's video, I am going to show you one of the questions in SBMPTN test bahasa Inggris of course tahun 2018. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin kalian sudah mengetahui bahwa tes ini akan melibatkan biasanya tiga atau lebih dari tiga teks untuk diujikan tiap tahunnya. Dan mungkin jumlah teks ini mungkin bisa saja bertambah di tahun 2023 karena terdapat perubahan yang cukup mendasar terkait tipe soal atau ya materi atau pelajaran yang akan diujikan di tahun 2023. Kita bisa mempersiapkan diri kita melalui belajar dari dengan belajar dari soal SBMPTN di tahun-tahun sebelumnya. Karena soal-soal bahasa Inggris di tahun sebelumnya memang paling tidak melibatkan tes yang sama yaitu tes literasi bahasa Inggris. Sehingga kita juga dapat sesungguhnya kita juga dapat belajar dari tes sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengambil salah satu contoh teks tes literasi yang melibatkan suatu topik tertentu. Dan di sini seperti biasa kita akan menemukan teks yang cukup panjang sehingga strategi yang akan saya lakukan mungkin pada dasarnya sama yaitu saya biasanya akan menggunakan skimming. But of course, before we look at the questions and doing, we look at the question and start doing the task and explain to you, I will really appreciate it if you can like the video, if you find the video useful for you, or you can subscribe so that you can get the notification if I upload a new video related about SNBT or maybe like TOEFL or TOEIC. So it means that I think we're ready. I will show you how many questions that you will have in this kind of test. Untuk tes kali ini sebetulnya nggak cukup banyak. Pertanyaan yang kita miliki nggak cukup banyak, mungkin karena teksnya sudah cukup banyak ya. Jadi pertanyaan di sini mungkin bisa dibilang lebih sedikit daripada pertanyaan yang ada di dalam TOEFL. Jadi tes literasi di dalam TOEFL. Di dalam TOEFL biasanya kita memiliki soal 10 hingga 12 soal untuk tiap teksnya. Namun, meskipun pertanyaannya sedikit, sebetulnya terdapat tantangan-tantangan tersendiri untuk soal SBMPTN seperti ini. Dan seperti yang kalian lihat, terdapat tanda berwarna kotak berwarna orange atau kuning di situ. Saya memberikan tanda bahwa saya akan mengerjakan soal ini terakhir kali. Jadi saya akan skip nomor 87 dan saya akan coba kerjakan 88 terlebih dahulu. Dan setelah 88 saya tidak akan mengerjakan 89, melainkan saya akan mengerjakan 90. Mengapa begitu? Karena soal seperti ini, soal nomor 87 ini terkait dengan author's attitude, pertanyaan seperti ini akan mengharuskan saya untuk memahami keseluruhan teks yang ada. Jadi, kita akan bisa menjawab soal ini dengan akurat jika kita telah membaca semua bagian dalam teks. Dan kita juga memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Oleh karena itu, saya akan mengerjakan soal ini terakhir kalinya. Dan begitu juga dengan soal nomor 89 yang cukup mirip dengan 87 karena 89 ini menanyakan kita terkait best summary atau ya ringkasan terbaik yang bisa menyimpulkan teks yang cukup panjang tadi. Dan kalian juga bisa lihat bahwa pilihan yang ada itu kan melibatkan banyak informasi dan um, it will waste your time if you do this kind of questions first. Jadi, ini adalah strategi pertama yang harus kalian lakukan, yaitu mengidentifikasi soal yang ada. Jadi benar jika banyak kursus atau guru pengajar di kursus atau mungkin lembaga atau institusi atau mungkin sekolah yang mengajarkan kita untuk melihat soal terlebih dahulu. Namun melihat soal itu untuk mengidentifikasi kalau saya begitu. Mengidentifikasi apakah saya perlu menggunakan skimming atau tidak. Dan selanjutnya setelah kita mengidentifikasi soal yang ada, strategi yang akan saya lakukan di sini, saya akan menggunakan skimming. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, karena teks di sini cukup panjang dan melibatkan teks ilmiah atau mungkin bisa disebut sebagai akademik
ya atau artikel ilmiah begitu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melakukan skimming karena saya percaya bahwa informasi yang ada itu bisa dibilang penting dan ya melibatkan ilmu-ilmu tertentu atau mungkin topik tertentu yang kita belum tahu sebelumnya. Nah, bagaimana kita akan melakukan skimming? Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu skimming itu seperti apa. Jadi, skimming itu membaca cepat teks yang ada dan memahami ya teks secara menyeluruh, tapi dalam waktu yang singkat. Nah, gimana caranya kita melakukannya? Pastinya kalian bisa menggunakan cara mencari ide pokok di setiap paragrafnya. Jadi, ketika kalian menemukan ide pokok di setiap paragrafnya, secara tidak langsung kalian akan memahami isi dari setiap paragraf yang ada atau keseluruhan teks tersebut. Nah, gimana caranya untuk kita mencari ide pokok dari keseluruhan teks? Biasanya kita akan menemukannya di paragraf pertama. Jadi, main idea untuk paragraf pertama ini sangat penting. Dan, namun biasanya peletakan untuk main idea ini tidak selalu sama. Terkadang peletakannya bisa bisa terdapat di awal paragraf atau mungkin bisa terdapat di akhir paragraf. Begitu. Dan bagaimana kita akan menentukannya? Di sini, seperti yang telah kalian lihat, saya telah memberikan tanda plus untuk setiap ekspresi atau kalimat yang telah saya pilih sebagai main idea. Dan untuk paragraf pertama, kita memiliki main idea. Having known the benefit of seasonal detoxification, it is then important for us to know how to do it. Okay, something like that. Nah, gimana caranya kita mengetahui bahwa kita memiliki ide pokok yang benar? Itu bisa kita lihat dari kalimat selanjutnya. Apakah kalimat selanjutnya ini mendukung main idea tadi atau tidak? Dan seperti yang kalian lihat, the best way to begin. Tadi kan nanyain tentang gimana nih caranya nih. Nah, cara yang terbaik adalah bla bla bla. Dan sekalian aja, I will recommend you to membaca untuk read all the information in the first paragraph karena bisa dibilang kalau nggak dibaca semuanya kalian nggak akan dengan tepat mencari ide pokok yang benar di paragraf pertama. Di sini the best way to begin a spring cleanse and to optimize results is to incorporate cleansing and alkalizing foods, nutrients, botanicals, and blah 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 into a gentle program. This one. Whether the cleanse lasts for 3 days, blah blah blah. Jadi ini adalah informasi pendukung dari min idea kita yang tadi. Bisa juga dilakukan 3 hari, selama 3 hari, 3 minggu, atau mungkin lebih dari itu. These tips can help align us with the seasonal transition. Blah blah blah. Okay. They also allow healing and transformation to spring forth naturally. Jadi itu untuk yang ini ya, having known the benefit. Jadi kita ngomong tentang seasonal detoxification dan bagaimana kita akan melakukannya. Dan sebetulnya di paragraf-paragraf selanjutnya itu akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana kita melakukannya berdasarkan dari every season. Jadi berdasarkan dari musim yang musim yang ada, misal musim salju, musim winter, musim dingin, musim semi atau sebagainya kayak gitu. Dan kita akan lebih tepat untuk memahami teks melakukan skimming ini dengan cara tadi kan main idea ya, main idea untuk paragraf pertama mungkin agak sedikit sulit. Namun untuk paragraf selanjutnya sebetulnya ini kita dipermudah karena main idea di paragraf pendukung ini, paragraf kedua hingga kelima ini sering atau biasanya itu muncul di kalimat pertama. Dan kalimat selanjutnya itu akan mendukung main idea tersebut. Every season correlates to different elements of organ, blah, blah, blah. For example, winter correlates, blah, blah, blah. You don't need to read all of them actually. Nanti aja, nggak apa-apa. Dan selanjutnya paragraf ketiga, both Eastern and Western, blah, 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 medical system agree that the transition from winter to spring offers an ideal opportunity to shed extra weight. Kalian bisa baca kalimat pertamanya saja. Pokoknya kita tahu kalau misalnya paragraf ketiga ini ngomongin tentang sistem maksudnya sistem medis dari uh, negara timur atau mungkin negara barat ya seperti itu. Dan gimana transisi dari setiap musimnya itu terjadi. Dan selanjutnya
in TCM. Jadi kalian harus melakukan ini dengan cukup cepat. Di sini paragraf keempat menyebutkan kalau spring itu corresponds to the liver and the gallbladder. Aku nggak tahu nih gallbladdernya apa. Sempat saya cari tahu sebelumnya, but I forget it again. So you can search it after you do the test. And then the next one, a cleansing diet. Jadi di paragraf terakhir juga sama. A cleansing diet is the most critical component of any detoxification program. Dan biasanya sih saya akan baca di kalimat terakhir juga. Saya akan baca kalimat terakhir karena kalimat terakhir ini biasanya juga akan menunjukkan kesimpulan dari keseluruhan teks. Tapi ya, I think this one is enough. I don't need to read the last one karena sudah cukup waktunya, cukup memakan waktu untuk melakukan skimming ini tadi. Dan I will also recommend you to do skimming ini hanya dalam waktu 2 hingga 3 menit. Jadi vocab kalian harusnya lebih, maksudnya jadi saya harap kalian memiliki vocab yang cukup sehingga kalian dapat memahami teks yang ada dengan cepat, melakukan skimming ini dengan cepat gitu. Dan selanjutnya setelah kita melakukan skimming, paling tidak kalian mengetahui di mana kalian akan menemukan informasi tertentu. Nanti kalian akan merasakan bagaimana manfaat dari skimming ini setelah saya jelaskan bagaimana mengerjakan tiap soalnya. And as you can see, kita akan mencoba mendiskusikan, atau ya seperti yang kalian lihat, kalian telah melihat jawaban yang ada dan di mana saya menemukan jawaban tersebut. But I will explain it to you first of all. Jadi akan lebih baik kalau misalnya saya tidak hanya menunjukkan answer key, tetapi saya juga menjelaskan bagaimana saya mendapatkan jawaban yang terbaik. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita tidak akan mengerjakan 87, tapi kita akan langsung maju ke 88 karena melalui pertanyaan ini kita dapat lebih memahami paragraf pertama. Mengapa paragraf pertama? Karena jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini, jika kalian menemukan pertanyaan which topic does the paragraph preceding? Jadi poin utama di sini adalah preceding the passage. Nah, di sini kalian harus membayangkan jika kalian memiliki atau jika sesungguhnya teks ini memiliki paragraf sebelumnya atau teks informasi sebelumnya, nah menurut kalian informasi sebelumnya itu tentang apa? Nah, sebetulnya kalian akan mendapatkan clue atau petunjuk dari kalimat pertama di paragraf pertama. Oleh karena itu, saya telah mencoba merubah warna dari ya font yang telah yang sebelumnya tadi hitam kan. Nah, di sini. Having known the benefit of seasonal detoxification. Setelah kita mengetahui, ya tadi kan having known itu artinya ya setelah kalian tahu gitulah. Itu the benefit of seasonal detoxification. Setelah kalian mengetahui manfaat dari seasonal detoxification, penting untuk kita mengetahui bagaimana melakukannya seperti itu. Jadi sebetulnya tadi setelah saya jelaskan juga how to do it itu yang akan dijelaskan untuk teks ini. Jadi teks ini akan menjelaskan how to do the detoxification. Nah, kalau misalnya ada paragraf sebelumnya atau informasi sebelumnya, informasi tersebut akan menunjukkan tentang benefit atau bisa dibilang advantage seperti yang ada pada pilihan jawaban yang ada. Jadi kita mencari topik sebelum teks ini muncul, kemungkinan ada topik apa sih seperti itu. Okay, so it means that we can move on. We will move on to question 90. Di question 90. Karena mungkin soalnya sedikit ya, jadi menurut saya itu adalah tantangan USBMPTN karena pertanyaannya kadang itu agak langsung drastis atau ekstrim mencari sesuatu informasi yang khusus seperti pertanyaan ini. Nah, untuk mencari pertanyaan ini sebetulnya agak sedikit panjang, but tingkat keakurasiannya bisa dibilang tinggi juga. So it's up to you whether you want to follow or not. But I will recommend you to follow my guidance, of course. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tingkat kesulitan di soal ini, di soal SBMPTN ini memang bisa dibilang cukup tinggi. Kenapa? Karena kalian tidak hanya bisa menggunakan
simple strategi seperti ya langsung aja ke ini ke pertanyaannya. Setelah itu nyari kata kuncinya. Setelah mencari kata kuncinya, nanti kalian ke teks lagi seperti itu. It's not as simple as that sebetulnya karena eh, tes ini akan menguji kemampuan literasi kalian, kemampuan membaca kalian. Jadi, of course, it's more difficult than it is. So, it means seperti yang ini, 90 memang kita akan mencari kata kunci dari the words, the environmental condition, the bla bla. Jadi, semakin buruk environmental condition and bla bla bla, akibatnya seperti apa? Masalahnya di sini, kalian harus menemukan kata-kata environmental. Terkadang itu akan susah untuk kalian untuk menemukan kata kunci yang benar-benar sama katanya gitu. Jadi because I have done this kind of test multiple times, so it means that I can't really believe in the question, whether this question will be easy or not. Jadi sebetulnya ketika ada kata kunci environmental seperti ini, saya menghubungkan environmental dengan weather, dengan ini ya cuaca, weather, setelah itu dengan seasons, musim dan sebagainya. Oleh karena itu saya juga memberitahukan kepada kalian proses saya mencari environmental itu kayak gimana. Jadi saya mencoba mencari di paragraf kedua, ternyata saya tidak menemukan, saya hanya menemukan every season tentang season tadi. Di paragraf kedua sebetulnya saya sempat hampir tidak menemukan kata kunci environmental, tapi malah menemukan kata kunci season tadi. Dan selanjutnya di paragraf keempat kita menemukan spring. Tapi sebetulnya kalian ya sambil membaca kalian harus lebih teliti lah untuk mencari environmental itu tadi. Dan kita menemukan environmental itu di paragraf ketiga. Bagaimana selanjutnya setelah kalian menemukan kata kunci yang ada, yang harus kalian lakukan adalah untuk membaca satu kalimat di mana kata kunci tersebut muncul. Sehingga kalian akan membaca mulai dari the main clause included bla bla bla. Kalau misalnya kalian masih belum menemukan jawabannya, itu artinya kalian harus membaca kalimat sebelum atau mungkin sesudahnya. Seperti itu. Jadi, pertama-tama kita akan baca satu kalimat di mana kata kunci tersebut muncul. The main causes include unhealthy diet, poor digestion, lack of exercise, winter, bla bla, normal, bla bla, and environmental pollution. Nah, oke, penyebabnya bisa dibilang environmental. Oleh karena itu, akibatnya apa dong kalau misalnya penyebabnya sudah ada environmental, betul. Nah, akibatnya apa nih? Di mana kita akan menemukan akibatnya tersebut, penyebabnya. Jadi kita akan coba untuk baca kalimat sebelumnya. Untuk kalimat sebelumnya, mana ini? What is it? Mungkin dua kalimat sebelumnya lah sekalian lah. It is also a good time to gently cleanse accumulated toxins from the body. This excess build up can be the result of a number of factors. Jadi, it is a good time to gently cleanse. Jadi kita akan cleanse accumulated toxins from the body. Nah, toksin tadi ini sebetulnya akibatnya itu dari ini penyebabnya itu ya disebabkan oleh berbagai macam faktor dan faktornya itu adalah salah satunya adalah environmental condition atau environmental pollution. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa the worse semakin buruk environmental condition nah itu artinya the higher the level of toxin people will have in their body seperti itu. Oke, selanjutnya saya memilih nomor 89 yang memiliki banyak kata di sini. But if you want to do nomor 80 dulu, silakan, tidak apa-apa. But I like to challenge myself into this kind of question summary. Oke, jadi di sini skimming akan sangat bermanfaat untuk kalian untuk memilih pilihan jawaban yang benar di nomor 89. Pertanyaan sobat piring akan seperti ini. Dan saya telah memilih pilihan C sebagai pilihan yang tepat. Mengapa C? Saya will tell you why. Di sini sudah benar di kata pertama kita akan ngomongin tentang seasonal detoxification should be done during the transition from winter to spring.
Oke, sempat diomongin juga kan from winter to spring di paragraf 3. Since it is the right time to get rid of toxin and bla bla bla, alkalize the body. Itu juga di paragraf ketiga juga. Ngomongin tentang toxin, ngomongin tentang lain-lainnya. To do this, people should incorporate cleansing and organic. Oke, ngomongin tentang cleansing and organic plant-based diet. Di sini, kalian bisa menemukannya di paragraf terakhir, yaitu ngomongin tentang cleansing diet. Oh, di sini, paragraf keempat juga ngomongin tentang how to eliminate toxins and then alkalize the body and bla bla bla. Jadi, itu sih pentingnya untuk kita melakukan ini karena kita tahu di mana kita akan menemukan informasi tertentu. Seperti itu. Jadi, the answer key based on my version for question 89 ini, saya memilih pilihan C. Dan saya akan jelaskan mengapa pilihan lainnya salah atau bisa dibilang kurang tepat. So it's time for us to try to confirm whether A, B, D, and E merupakan jawaban yang kurang tepat. Untuk pilihan jawaban A ini salah, mengapa? Karena pertama-tama ini ngomongin tentang waktu yang kurang tepat, April and May. Sedangkan di teks kita hanya mendapatkan informasi terkait ya winter to spring. Jadi masa-masa ketika ketika winter hingga spring. Dan waktu itu bisa dibilang akhir tahun atau awal tahun. Jadi selain ini tidak disebutkan di teks, namun jika kita simpulkan dari tanggal di mana season itu mulai, I think this option is not right for our questions. Nah, dan untuk selanjutnya kita memiliki oke lah mungkin informasi-informasi lainnya itu bisa aja betul, namun kita telah memiliki sedikit informasi yang salah, yang tidak sesuai dengan teks. Dan informasi itu terkait dengan berapa lama kita akan melakukan cleansing tadi. Dan di sini disebutkan 3 days up to 3 weeks. Sedangkan di teks kita telah memiliki informasi for 3 days, 3 weeks, or maybe longer like this one. So that's why B itu tidak sesuai dengan informasi B itu tidak sesuai dengan yang ada pada teks. Dan selanjutnya kita memiliki TCS. Jadi ini sudah dari kalimat awal aja sudah dimulai dengan kata atau ya apa namanya institusi tertentu atau mungkin ya ini filosofi tertentu terkait traditional Chinese medicine. Dan ngomongin tentang ini sebetulnya bisa dibilang pilihan ini terlalu spesifik. Jadi TCM ini bisa saja mewakili nomor 1 hingga nomor ini. TCM ini bisa dibilang hanya perwakilan dari pernyataan di paragraf 2 hingga 4. Namun secara keseluruhan kita tidak ngomongin tentang TCM. Jadi bisa dibilang TCM ini tidak mewakili keseluruhan teks, melainkan hanya beberapa paragraf di dalamnya. Selanjutnya ini juga sama. What is it? Ini mungkin ya bisa dibilang mereka terlalu berpatokan kepada traditional Chinese medicine. Sedangkan di main idea yang di paragraf pertama itu kita ngomongin secara informasi secara general on how to do the cleansing kayak gitu. Jadi TCM ini hanyalah salah satu example atau how to do it kayak gitu. Tapi ya intinya sih how to do it-nya tuh yang tentang incorporating cleansing, alkalizing-nya, bla bla bla, and mind body healing into a general program itu adalah bisa dibilang main idea dari keseluruhan teks gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin memilih summary of the passage-nya itu TCM, harusnya di paragraf pertama itu kita sudah ngomongin kalau misalnya cara ini adalah cara dari TCM seperti itu. Jadi memang bisa dibilang ini agak mirip, tapi sebetulnya perspektif yang diambil ini perspektif yang sedikit berbeda, sehingga kita tidak bisa memilih TCM sebagai perwakilan dari keseluruhan teks begitu. Karena TCM ini informasi yang terlalu spesifik, tidak general seperti yang diinginkan oleh paragraf pertama. Begitu. Dan setelah kita memahami setiap paragraf yang ada dan coba memilih the best summary, it's time for us to move on to the last question. Ini last question terkait gimana attitude atau sikap dari penulis tentang detoxification itu. Dapur kan nantinya kan ragu-ragu atau meragukan.
Di sisi lain, tidak ada ekspresi yang menunjukkan bahwa penulis itu ragu dengan informasi yang dia tulis. Jadi, ini salah. Dan selanjutnya positif kita simpan dulu karena ya I think it is quite positive. The authors writing the article or the topic is quite positive dan objektif karena ini kan ngomongin tentang suatu hal yang ilmiah seperti itu. Dan selanjutnya critical ini tidak benar. Kenapa? Karena penulis tidak bermaksud untuk mengkritik bagaimana cara detoksifikasi ini bekerja. Dan selanjutnya kita punya realistic. This one realistic is too real now. I think this is not the right answer. And then neutral. Mungkin kalian akan bingung memilih antara positif dan neutral, but I will recommend you. Of course, it's better for you to choose the yang paling jelas lah, yang lebih jelas lah daripada netral. Mungkin kalian bisa memilih positif karena memang apa author ini kan mencoba untuk menyampaikan informasi secara objektif dan menunjukkan manfaat dari kita melakukan seasonal detoxification seperti itu. Jadi banyak manfaat yang bisa didapatkan sehingga informasi yang didapat itu juga informasi yang penting dan positif juga daripada kita memilih netral yang ya untuk cari aman sih jawaban netral tuh bisa, but of course untuk kunci jawaban yang betul adalah kunci jawaban yang lebih mengarah ke hal yang lebih lebih spesifik, yaitu sesuatu yang positif. And so selanjutnya saya akan menunjukkan saja seperti ini answer key untuk setiap pertanyaan yang ada. Dan sebetulnya untuk soal seperti ini, soal SBMPTN di tahun-tahun sebelumnya, kita tidak akan memiliki kunci jawaban yang resmi dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kunci jawaban yang telah saya tunjukkan hari ini, kali ini merupakan kunci jawaban berdasarkan versi saya. Jadi saya coba mengerjakan soal ini dan saya coba buat answer key-nya beserta alasan mengapa answer itu betul, jawaban itu betul. Sehingga sebetulnya soal ini dan jawaban yang saya telah miliki, you can say that it is still open for a discussion. Jadi masih bisa didiskusikan jika kalian memiliki jawaban yang berbeda. Pastinya kalian juga harus membawa alasan atau bukti mengapa pilihan yang kalian pilih itu pilihan tepat. Seperti itu. And so I think that's all. I can conclude is that SBMPTN test ini bisa dibilang tesnya itu sedikit soalnya, but I think it's more difficult than TOEFL. Kalau misalnya TOEFL bisa dibilang kita akan capek mengerjakan soal yang sepuluh tadi, tapi kalau misalnya soal SBMPTN seperti ini, we need to be more serious, we need to concentrate more, and then the strategies are a little bit different too. Jadi untuk tiap teksnya biasanya sih ada sedikit perubahan strategi karena memang pertanyaannya itu bermacam-macam. Okay, so that's all for our video, for my videos this time about SBMPTN test, questions related about English test. I hope that you can I hope that you can find useful information, useful strategies for your upcoming SNBT 2023 from this test. If you like the video, I will really appreciate it because yeah, more people can learn from it, more people can see it too. Don't forget to subscribe to the channel so that yeah, it's like a support for me to keep uploading a new video related about English test that is yeah we can say we do in Indonesia. I will see you again in our next new video. Thank you for watching and listening to me carefully, and